Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan sebagaimana yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Di barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut, mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudahkan jalan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian membahas tentang bahaya atau buruknya sifat bakhil, ini kelanjutan pada kajian yang lalu. Sebelumnya saya ingin menukilkan sedikit. Bapak pernah ingat hadis Jibril? Pernah dengar hadis Jibril? Pernah dengar kali? Hadis Jibril itu tentang apa, Pak? Apa kisahnya hadis Jibril itu kenapa? Datangnya seseorang Ya. yang menghadap kepada Rasul. Ya, jadi suatu saat Umar bercerita, itta'ala alaina dzata yaumin rajulun asyaddu bayadu siyab sawadu sya'rahu wa lam yara alaihi athar safar. Suatu saat ketika kami duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, terus rambutnya sangat hitam, dan tidak nampak atas orang tersebut bekas-bekas
perjalanan jauh. Nah berarti penampilannya gimana? Apa? Rapi, bersih, indah. Setelah itu gimana hadis itu? Setelah itu datang kepada Nabi, kemudian duduknya gimana? Nah, menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Hadis ini mengisyaratkan tentang apa? Masih ingat pelajarannya? Dianjurkan penuntut ilmu untuk mendekat. Lah sampean rada ado iki. Monggo dipun terapaken hadisnya ini. Monggo dipun terapaken. Niki kok suwe-suwe hilang sunnah ini. Kalau enggak diingatkan nanti hilang. Nanti bulan depan pasti jauh lagi. Pasti sudah. Ini enggak boleh ya, enggak boleh kalau ngaji berjauhan enggak boleh. Jadi monggo di mendekat kemawon. Ya. Nanti supaya enggak sunnah ini enggak hilang. Ya, supaya sunnah ini enggak hilang. Monggo maju Pak, monggo maju. Ya. Jae ketok rodok temen ngono lho. Ya, jae ketok rodok temen. Ini ngapunten ya, ngapunten. Justru yang ngamalkan teman-teman jamaah tabligh. Nah, masa gak izin namanya ya. Justru yang ngamalkan siapa? Teman-teman jamaah tabligh. Diterapkan betul itu, Pak. Malah nggak pakai meja begini. Ya cuma kalau ngeliat logo di surga iso awet ngaji ini kan. Denggule loros. Ya, justru teman tabligh itu jaga sunnah ini. Betul-betul dijaga rapat gitu Pak, dekat kepada itu apa? Menampakkan sebuah kesungguhan. Ya menampakkan sebuah kesungguhan. Nah, ngapunten sangat ini sebelum kita mulai ya. Ini kita pemanasan dulu. Jadi hal seperti ini sepele Pak, memang sepele. Justru tergelincirnya hati seorang itu dari hal-hal yang sepele. Ngapunten ya, ini kalau nggak diingatkan, kalau nggak dirubah, bulan depan pasti begini lagi. Gimana? Dan lama kelamaan apa? Sunnahnya thalabul ilmu hilang. Satu, enggak marono maneh. Apalagi gitu, hilang lagi. Terus ada lagi karena diremehkan, karena dianggap sepele, akhirnya nggak diamalkan. Dan yang paling mengerikan, orang kalau meninggalkan sesuatu dalam keadaan meremehkan, itu nggak pernah menyesal, Pak. Nggak pernah menyesal. Padahal ini merupakan sebuah apa? Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Agama itu amanah. Agama itu amanah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, qad aradnal amanata, itulah sungguh kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, kepada gunung, kepada bumi. Tapi mereka semuanya enggan untuk menerima amanah tersebut. Bukan karena maksiat, tapi karena takut tidak bisa menjaganya. Nah, akhirnya kami tawarkan amanah itu kepada manusia, dan manusia menerima amanah tersebut. Manusia menerima amanah tersebut. Ya. Nah, sehingga ini dijelaskan oleh para ulama tafsir dari ayat tersebut. Yang dimaksud amanah di situ apa? Ad-din, syariat ini. Nah, kalau agama itu amanah, maka harus kita jaga. Apanya yang dijaga? Perintah-perintahnya dan larangan. Satu misal kalau kita dititipi sesuatu terus hilang satu gimana? Satu misal kita dititipi 10 barang gitu ya oleh seorang, lalu hilang satu gimana? Hilang 2, hilang 3 gimana? Habis. Dan ini berarti kita kurang bisa menjaga amanah. Makanya para ulama tidak ada satu amal pun kecuali disimpan oleh mereka. Nah, contoh begini. Bersisir dari kiri ke kanan itu sederhana apa enggak? Persoalan penting apa persoalan remeh? Saya tanya, ayo. Penting apa remeh? Disimpan oleh para ulama itu.
Kenapa kita sekarang menemukan adabul yaumiyah? Ada kitab adab-adab harian seorang muslim. Kenapa? Tidak satupun ilmu kecuali dijaga oleh para ulama. Doa bercermin itu remeh apa? Apa penting? Remeh sekali, Pak. Tapi disimpan oleh para, akhirnya kita temukan doa bercermin. Kenapa? Ulama enggak kehilangan ini. Berarti apa? Diamalkan betul. Diamalkan betul dalam agama. Makanya nanti kalau kita satu amalan yang kelihatannya sepele dibiarkan atau enggak dijaga, enggak dilaksanakan, berarti nanti satu sunnah hilang. Sebab kalau panjenengan dengan saya tidak menjaganya, tidak mungkin jenengan ngajarkan ke anak-anak. Tidak mungkin. Gimana? Tidak mungkin. Sehingga nanti ketika anak melanggar sunnah itu dibiarkan. Satu. Nanti ada lagi sunnah yang dianggap remeh, ditinggalkan lagi. Dua. Terus berapa sunnah yang akan kita rencanakan untuk hilang ini? Nah, kira-kira berapa sunnah nanti yang akan kita hilangkan? Masya Allah. Ini yang, dan yang lebih mengerikan tadi apa? Yang lebih mengerikan adalah ketika orang melakukan suatu kesalahan dengan bentuk meremehkan, itu nggak ada penyesalan, Pak. Lah kalau nggak ada penyesalan, ada merasa bersalah? Kalau nggak merasa bersalah, perlu minta ampun dan bertobat? Enggak. Berdosa tiap saat dan tidak merasa bersalah. Padahal para ulama mengatakan apa? La kabiratin. Ya, la kabiratin. Tidak, dosa itu tidak dianggap besar. Ya, dosa itu tidak dianggap besar apabila diikuti dengan istighfar wa taubah. Ya, dosa itu tidak dianggap besar apabila diikuti dengan istighfar dan taubat. Sebaliknya, wala saghiratin, dan dosa itu tidak dianggap kecil. Ya, la kabiratin ma'al istighfar wa taubah. Dosa itu tidak dianggap besar apabila diikuti dengan, disertai dengan apa? Istighfar dan taubat. Wala saghiratin, sebaliknya dosa tidak dianggap kecil ma'al israr apabila disertai dengan terus menerus. Makanya ngapunten sangat ya, kalau saya mungkin agak cerewet gitu ya. Wong ngono kok dibahas. Masalah ngono kok dibahas. Nek mboten dibahas engko minggu maneh salah maneh sampean. Salah lagi. Terus begitu akhirnya apa? Sunnah-sunnah ini banyak yang hilang. Akhirnya munculnya apa, Pak? Nanti kalau ada pengajian tuh rapet, aneh Pak akhirnya. Maju kok rapet sih. Kok lapo maju-maju iku ngono. Akhirnya kelihatan asing. Lah, itulah yang kemudian Nabi mengatakan apa? Bada'al Islamu gharibun. Islam itu akan menjadi asing. Asingnya Islam ada dua. Penyebab Islam itu menjadi asing. Kenapa, Pak? Satu, sedikitnya ilmu yang dimiliki oleh umat Islam. Fikih sempit, masalah akidah sempit, masalah ibadah sempit, sehingga nanti kalau ada orang ibadah sing gak padha karo dhek dianggap asing. Lho gimana? Saya dulu tuh sadurunge ngaji, napa ning ngaji sunah, dereng ngaji fikih niku dereng luas ya wis. Ngaji apa noe iku ana wong salat niku ngeten-ngeten niku wis gak tenang kula iringan iki aliran apa ngoten. Salat kok tangane apa? Ndut-ndut. Gimana? Kok tangannya apa? Iki aliran. Pasti bertanya, iki aliran apa? Pasti begitu sudah. Ternyata ini diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, coba kalau kita nggak ngerti, melihat sesuatu yang diajarkan Nabi, terasa apa? Nah, itulah yang kita rasakan hari ini ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat awam. Gimana? Di tengah-tengah masyarakat awam. Wis bojone brukutan, topengan. Kamelo acara macam-macam, iki Islam
Opo lo, di tengah masyarakat pasti begitu Pak. Jadi kelihatan apa? Asing. Nah itu sebabnya asingnya Islam itu karena sedikitnya ilmu. Nah yang kedua yang menjadikan sebab kenapa Islam menjadi asing itu karena yang sudah berilmu tidak mau mengamalkan. Akhirnya nggak kenal, nggak ikut toko ajaran Islam. Gimana? Coba kita sudah tahu tapi nggak kita amalkan. Ono wong kenal mboten? Wonten tiyang kenal mboten tentang sunnah itu tadi? Ada orang kenal? Nggak kenal Pak. Begitu ada orang mengamalkan, jadi apa? Jadi asing. Karena nggak pernah dikenal. Loh jadi ini yang menjadikan, berarti yang menjadikan Islam asing itu siapa? Wong Islam dewe. Makanya kita nggak usah membenci teman-teman yang belum tahu karena memang belum tahu ya nopo kata ini. Ya. Jadi kelihatan aneh Pak. Aneh di tengah masyarakat itu. Nah karena minimnya ilmu dan sedikitnya orang yang beramal tentang ini. Makanya jangan sepelekan amal-amal walaupun sederhana. Kalau jenengan menjadi tafsir surat Al-Zalzalah yang disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin, kita tidak akan pernah meremehkan satu perkara pun, baik itu perintah maupun larangan. Tidak akan pernah kita berani meremehkan. Kenapa? Masing-masing ada balasan. Yang amal baik disiapkan balasan pahalanya, amalan jelek walaupun kecil sudah disiapkan siksaannya. Beranikah kita melakukan itu? Masa kita tari terakhir berani kita mengamalkan begitu? Enggak berani kita. Nah ini sebagai peringatan di rumah pun ngoten nggih, di rumah pun juga demikian. Jadi sehingga tak sunah-sunah ini mari kita amalkan. Kita amalkan supaya apa? Rumah kita itu diwarnai, dimakmurkan, disinari dengan cahaya ilmu dan amal. Ngaten, ngono kula mbek sampean cita-cita nekano syariat di negara Ngamarta. Ya, negara Ngamarta iku ya, negara ini Antasena ya. Lalu kita di rumah sendiri aja sunnah itu nggak bisa kita dirikan. Ya, coba jangan mau menegakkan syariat di negara Ngamarta, tapi di dunia kita sendiri, di rumah kita, di mana kita yang menjadi pimpinan di situ, gak iso negakno syariat. Saya coba di logika nih sana, mungkin apa enggak niki terwujud? Ayo, mungkin apa kan? Gak mungkin, wong kita penguasanya aja gak mampu nuntut orang penguasa yang lain untuk menentukan syariat. Wong kita itu di rumah, penguasanya siapa di rumah ini? Sinten Mbak? Presiden ini di omah niku sinten? Lho kula mek sampean lho gak senegakno ning omah kuwi. Padahal rakyate mek telu. Lho gimana? Ada isi anak dua ya selesai. Tegakkan syariat di rumah jenengan. Jenengan presiden nih. Saiki opo sing menghalangi sampean gak senegakno syariat di omah? Wong sampean presiden nih. Ya takoni ngono piye jawabe? Menteri ini gak dukung ngono. Ayo menteri ini gak dukung. Lho ngene kok cita-cita menegakkan mimpi buruk itu ya, ini konyol gitu ya. Mari makanya saya mengajak, saya ingatkan lagi kemarin juga gitu di masjid-masjid sunat ini ngelempar ngoten niku Pak Balian Pak. Pojok kono lho kok paling koyo ngene iki. Pun saya enggak mulai ngaji kalau enggak mendekat dulu nah. Akhirnya mulai, nah ngene kok mben ojo kumat maneh ngono. Ngene kok Pak soalnya wis kadung kulino Pak. Akhirnya apa? Dianggap ya padahal apa? Padahal salah. Padahal salah. Ya, maka ini tolong dijaga kualitas ibadah itu. Baik. Sekarang kita akan masuk pembahasan dampak buruk dari sifat bakhil. Kemarin sampun kita bahas murojaah sedikit Pak ya. Murojaah sedikit, ngetes tulisannya si ana apa ora. Perbedaan bakhil, asyuh wal bukhl niku napa? Pelit dengan bakhil bedane napa ini?
Wis, mboten napa-napa ngrepek halal. Ibu-ibu. Mosok ilang kabeh tulisane sakmono kae rek. Napa bedane bakhil kalau pelit? Al-bukhlu wasyuh. Napa bedane? Lak dicatet to winganan ini. Lak dicatet to nggih? Nggih. Napa wonten buku situke? Napa wonten buku situke? Sampeyan kakean buku sih. Akan buku tapi gak jelas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini satu PR lagi buat kita. Saya minta dengan terhormat. Ya, jadi menawi saged diusahakan. Ya, diusahakan. Kalau ngaji, usahakan setiap ustadz itu punya buku satu, Pak. Loh, baru ketok temen ngaji ini. Nggih, saya mboten koyok bodean. Kenapa? Lah wong anak kita sekolah aja loh, SD kelas 1 itu loh. Masing-masing mata pelajaran ini kono. Ayo, nek zaman kula biyen terus terang buku situ iku dadi matematika. Yo digawe apa? PMP, digawe IPA, digawe biyen nggih. Setelah itu enggak boleh kan? Nggih ta? Apalagi saiki setiap mata pelajaran ini kono buku ini sendiri, ada buku tulisnya sendiri. Akhir silsilah kayak belajar niku enak kalian. Runtut ngoten niku pembahasan. Dan itu bagian dari al-asbab min ilmin nafi'. Ya, itu sebab-sebab yang menjadikan ilmu itu bermanfaat. Dan itu min alamatil ijtihad. Perhatikan, itu bagian tanda-tanda bentuk kesungguhan mencari ilmu. Disimpan. Makanya ulama-ulama sering kali kita mendapatkan flyer undangan pengajian, di bawahnya pasti ditulisi qayyidu ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Tulisan. Kenapa? Daya ingat kita itu lemah, Pak. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan lepasnya ilmu dari akal kita, dari ingatan kita itu lebih cepat hilangnya daripada kuda yang tidak ada talinya, daripada onta yang tidak ada talinya. Jadi ilangi ilmu dari ingatan kita itu lebih cepat tinimbang tidak daripada kuda yang tidak ada talinya. Kenapa? Kuda yang nggak ada talinya kalau lepas itu belum tentu langsung hilang, Pak. Bisa jadi berhenti karena melihat rumput. Loh gimana? Bisa jadi berhenti karena melihat makanan, berhenti dia makan dulu dia. Nggak langsung hilang, tapi ilmu begitu kita lupa, hilang sudah ilmu ini. Ya, hilang. Nah, kalau udah hilang sulit murojaahnya gitu. Nggak bisa murojaah. Ya, mboten saged murojaah. Baik. Sekarang kita akan bahas dampak buruknya. Di antara, jadi sifat bakhil dengan sifat pelit niku memiliki bahaya-bahaya yang sangat besar sekali. Ya. Memiliki bahaya-bahaya yang sangat besar sekali. Apa di antara bahaya yang ditimbulkan dari sifat bakhil? Apa bahaya yang ditimbulkan dari sifat bakhil? Yang pertama, al-bukhlu wasyuh min sifatil munafiqin. Masya Allah. Ya, bakhil dan pelit itu merupakan bagian dari sifat-sifatnya orang munafik. Ngaten. Jadi sing eman-emanan sodako, eman-emanan infak, eman-emanan kurban. Wong duwe iku ono, tapi nggak berani melakukan. Itu bagian dari tanda-tanda apa?
kemunafikan. Min alamatin nifaq. Ya, karena orang-orang mukmin tidak mungkin sifat bakhil itu. Ketika Allah sebutkan orang-orang mukmin, Allah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Begitu disebutkan alladzina yuqimunas shalah, gandengannya apa? Wa yu'tunuz zakah. Kemudian ada lagi alladzina yuqimunas salata wa mimma. Nah, itu selalu gandengan begitu. Gimana? Coba kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang bertakwa, selalu dihubungkan salat, infak, salat, zakat. Kenapa? Ini memiliki komunikasi yang sangat luar biasa. Orang yang benar imannya, yang benar takwanya, punya komunikasi dengan Allah yang baik dan punya komunikasi yang baik dengan manusia. Ini iman yang benar. Jadi bukan hanya kepada Allah baik, manusia gak peduli cacat imannya, cacat Islamnya, tidak sempurna ilmunya. Bahkan dikhawatirkan inilah bagian daripada sifat-sifat nifak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini di surat 9 ayat 54. Surat 9 ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Ya, ada terjemah. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan salat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Insyaallah. Ini ketika Allah sebutkan sifat-sifat munafik, ya, Allah jelaskan tidak ada yang menahan amal-amal mereka itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ini, Pak? Amal-amal orang munafik ini kalau masuk nifak i'tiqad, nifak niku wonten pinten? Munafik wonten pinten, Pak? Lu kan lali maneh. Munafik wonten pinten? Nifak itu ada berapa? Wonten kali siji disebut nifak i'tiqad. Napa? Nifak i'tiqad. Sakjane pun balik kok niki. Cuma panjenengan kali kula mboten patah eling. Pertama nifak napa? I'tiqad, nifak yang berkaitan dengan masalah akidah. Itu kalau nggak salah ada 6 tanda-tandanya. Lah, orang kalau kena nifak i'tiqad niki Pak nopo bahayane, bisa keluar dari Islam. Murtad sudah. Makanya ancamannya kalau orang kena nifak i'tiqad niku, apa ancamannya? 1, kalau mati tidak boleh disolati oleh orang-orang yang soleh, dan tidak boleh didoakan. Yang larang siapa? Allah, bukan ustad. Terus si ustad menunjuk ngono. Allah yang melarang. Wonten kene surat At-Taubah itu. Ya. Allah melarang jangan mereka itu dimintakan ampun atau tidak dimintakan ampun. Walaupun dimintakan ampun 70 kali mestinya, itu tetap gak akan diampuni oleh Allah. Nah begitu. Dan Nabi dilarang untuk mensolatinya.
Nabi tidak mensolat, melarang. Umar bin Khattab itu pernah Pak, ketika menjadi khalifah, sisa-sisa munafik itu kan ada Pak, di zaman Umar bin Khattab. Nah ketika Umar menjadi khalifah, ada seorang muslim meninggal dunia. Maka Umar ingin berniat untuk apa? Mensolatinya. Begitu Umar akan mensolatinya, pundaknya itu dipegang oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Pundaknya Umar itu dipegang oleh sahabat Hudzaifah. Tahu siapa sahabat Hudzaifah kita? Sahabat Hudzaifah itu pemegang kunci rahasia. Artinya apa? Ketika Nabi masih hidup, sahabat Hudzaifah itu dipanggil secara pribadi oleh Nabi, disuruh nyatet jenenge wong munafik. Jadi sahabat sing ngerti siapa orang-orang munafik niku sinten? Sinten? Sahabat Hudzaifah. Niku sing ngerti siapa saja orang-orang munafik yang ada di dalam majelisnya Rasulullah niku. Sahabat yang lain nggak tahu, Umar nggak tahu, Abu Bakar nggak tahu Pak. Sahabat Abu Hudzaifah ya, sahabat Abu Hudzaifah. Lah lebolan. Ya. Sahabat Hudzaifah ini yang diberitahu oleh Nabi, dicatat satu persatu fulan. Jadi Hudzaifah itu tahu semua siapa yang munafik itu. Nah, pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, pas Umar akan mensolati jenazah seorang muslim, pundaknya dipegang oleh sahabat Hudzaifah. Kemudian seraya mengatakan, "Ijlis ya Amirul Mukminin." Ya Amirul Mukminin, duduklah. Ya, Anda nggak usah ikut nyolati dia, biar disolati orang lain. Lantas Umar mengatakan, "Mengapa engkau melarang mensolati dia ya Hudzaifah?" Apa kata Hudzaifah? Sahabat Hudzaifah mengatakan, "Fa innahu min ulaik." Ya Allah, orang yang akan Anda sholat ini termasuk sing jenenge tak catet. Ini nggak boleh disolati oleh orang-orang yang soleh. Jangan disolati orang-orang yang utama. Itu ada larangan. Bahkan di dalam Quran jelas itu Pak. Ya, coba jenengan pirsani wonten gene surat At-Taubah ayat 84. Kita lihat 80 dulu. Ayat 80 dulu. Yang menjelaskan orang munafik itu di jalur sepuro gak di jalur sepuro niku karena beda nih Pak. Sebab Allah nggak akan mengampuninya. Sekalipun kita memohonkan ampun sebanyak 70 kali, nah itu nggak akan diampuni dia. Artinya sebanyak apapun kamu beristighfar Muhammad, istighfarmu nggak ada akan manfaatnya bagi mereka. Masya Allah. Ini kalau orang masuk nifaq, kenapa? Ikut. Silakan dibaca Mas. Artinya saja. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka. Demikian itu karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Masya Allah. Jelas ya. Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, kamu mohonkan ampun atau tidak. In tastaghfir lahum 70 marrah, sekalipun kau mohonkan ampun kepada mereka 70 kali, fala yaghfirullahu lahum, Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Kenapa? Syahadatnya itu pengkhianatan. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat ayat berapa tadi? 84. Masuk 84. Itu ada dua larangan, tidak boleh mensolati dan tidak boleh mendoakan selama-lamanya. Tidak boleh mensolati dan tidak boleh mendoakan selama-lamanya. Kenapa? Dia itu hakikatnya itu orang kafir. Nifaq i'tiqad itu hakikatnya orang kafir. Hakikatnya orang kafir. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ya, innahum kafaru billahi
wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Silakan. Dan janganlah engkau Muhammad mensalatkan salat untuk seorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Masya Allah. Mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini hakikatnya, Pak. Ini hakikatnya. Makanya dipun jelasaken wonten kene ayat 54. Syahadatnya itu bohong. Maka sholatnya juga bohong. Puasanya juga, seluruh ibadahnya orang nifaq i'tiqad tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dilakukan bukan sama sekali karena Allah. Di hatinya itu enggak ada iman kepada Allah. Di hatinya juga tidak butuh harapan. Jadi mereka melakukan sholat, mereka melakukan zakat, itu untuk mendapat sebuah pengakuan bahwa mereka adalah seorang muslim. Paham ya? Itu nifaq i'tiqad. Maka bahaya sekali di situ. Sehingga nanti ada ayat mengatakan innal munafiqina fit darkil asfali minan, orang-orang munafik nanti ada di dalam neraka yang paling bawah. Paling bawah sudah. Melebihi orang kafir. Kenapa? Karena bahayanya lebih buruk dari orang kafir. Jadi ingat mau perang. Perang ini ketok musuhnya, ketok musuhnya bahaya pun di. Perang jelas musuhnya, gak jelas. Enak nanti. Enak jelas karuan gitu loh. Mana kadang-kadang ada suami istri lepas rotok berselingkuh kan. Awakku jadi seneng aku apa gak sih lah ngono begini. Nek senengi ngomong seneng, nek gak iku ngomong gak ngoten niku. Sing gak misteri dalam kehidupan ini. Iya kan? Jadi kalau sesuatu yang jelas itu enak, Pak. Perang kelihatan musuhnya, dari perang gak kelihatan musuh. Ya Allah. Lah orang munafik ini gak kelihatan. Mereka sholat bersama kita, mereka puasa bersama kita, mereka juga bersahadat, mereka juga mengatakan Quran kitabnya, tapi lihat sifat. Makanya paling tidak disukai itu ngaji, tafsir itu gak disukai. Kenapa? Sifat-sifatnya kan terbongkar. Ngatan. Dihindari kajian-kajian seperti itu. Lah, jadi yang menyebabkan amal mereka tidak diterima oleh Allah itu karena sesungguhnya mereka itu kafir kepada Allah dan di hatinya itu nggak ada iman kepada Allah, di hatinya nggak ada iman dengan hari akhirat. Maka lihatlah sifatnya. Orang yang beramal di hatinya nggak ada iman, bagaimana ibadahnya? Wala ya'tunas salata illa wahum kusala. Perhatikan, apa mereka akan sholat, mereka sholat dalam keadaan malas. Satu ya. Yang kedua, wala yunfiquna illa wahum karihun, dan mereka tidak menginfakkan hartanya kecuali dalam keadaan terpaksa, berat sekali. Maka bakhil merupakan bagian dari sifat-sifat munafik. Tinggalkan. Harus dilawan. Harus dilawan. Nomor 2, bahaya yang kedua dari sifat bakhil. La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Ya, tidak ada kebaikan padanya yang bisa diharapkan untuk didapat. Masya Allah. Tidak ada kebaikan padanya yang diharapkan untuk bisa didapat. Untuk bisa mendapatkan kebaikan dari orang seperti ini, itu sulitnya luar biasa. Jadi orang munafik niku gak bisa diharapkan kebaikannya, Pak. Tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan. Kenapa? Karena di dalam itu adanya sifat-sifat yang sangat amat tercela. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten gini surat 33 ayat 19.
Surat Al-Ahzab ayat pinten wau? Asyihatan 'alaikum fa idza jaa al-khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Ya. Kikir terhadapmu apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan, mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Allah jelaskan ya, asyihatan 'alaikum. Asyihatan 'alaikum. Awal ayat menjelaskan mereka itu kikir kepadamu Muhammad. Di tengah-tengah ayat menjelang akhir Allah katakan lagi apa? Asyihatan 'alal khair. Mereka sangat bakhil dalam masalah kebaikan. Makanya wong munafik niku bulet nek kate nglakoni apa-apa. Wis direnungkan, kira-kira kita pernah enggak al-bulet? Kate sedekah bulet, kate ngaji bulet, kate maca Quran bulet. Ya. Berat untuk melakukan kebaikan. Asyihatan 'alal khair. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir apa makna asyihatan 'alal khair ini. Mereka sangat bakhil dalam masalah kebaikan itu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, qad jama'a 'alal nifaq. Sungguh telah berkumpul pada diri orang munafik, ya, ar-radha'il, tentang sifat-sifat yang tercela, berkumpul di dalam itu. Lalu disebutkan sifat-sifat tercela itu apa saja? Pertama, al-jubnah, sifat pengecut. Ya Allah, orang bakhil itu pengecut. Gimana nggak pengecut? Wong ada orang butuh dia nggak mau bantu. Pengecut apa enggak dia? Ada orang susah itu dia senengnya. Pengecut ya. Layak nggak orang iman begini ini? Pantas nggak mengatakan mukmin gitu? Ya, jauh Pak. Orang mukmin tidak demikian. Ya, jauh dari sifat iman. Ini yang pertama, al-jubna. Apa al-jubna? Pengecut. Itu sifatnya orang munafik. Orang bakhil itu punya sifat pengecut ini. Ya. Wal kadzib, pembohong. Makanya kan kalau pernah guyonan toh, lek ana wong gedabrus nyeritakno usahane lancar. Nah, ana wong gedabrus nyeritakno usahane lancar. Aku buka usaha di kono, Mas. Di kono yo ana usahaku, di kono omset alhamdulillah wis luwah-luwe. Iku nek cerita ngono, sambatono 5 juta melarat ya langsung. Coba begitu dia menceritakan kesuksesannya, kita puji dia, alhamdulillah Mas, kalau begitu mudah-mudahan berkah. Wis kok delok kok saiki pas butuh duit Mas iki Mas. Kan sampean duit melimah ruah toh. Kan dia baru menceritakan omsetnya besar, yang di sini omsetnya sekian. Lah kotel lo saya kiki butuh duit. Kira-kira bisa pinjam 10 juta, langsung miskin dia. Pembohong, orang bakhil itu pembohong. Pura-pura nggak punya duit, pura-pura lemah, punya fakir. Ini kan pembohong, dan ini sekaligus sifat pengecut, dan itu tidak layak menyandang keimanan seperti ini. Tidak layak menyandang gelar keimanan. Betapa rendahnya sifat ini. Ya, betapa buruknya sifat ini.
Masya Allah. Kemudian yang ketiga apa? Wakilatul khair. Sedikit kebaikannya. Wakilatul khair. Sedikit kebaikan yang diperoleh darinya. Sedikit yang bisa dikeluarkan. Padahal dia punya kemampuan yang luar biasa. Makanya orang-orang itu kadang-kadang kan Sabang Sinawang, kalau ada orang punya teman akrab kaya, katanya, ya itu seneng. Orang lain enak kancamu sugih ngono. Sugih apane? Lho gimana? Diingkari itu kekayaannya itu. Atau punya saudara yang kaya raya dia, tapi bakhil. Ada yang bangga dengan begitu? Ada yang dibanggakan darinya? Tidak ada yang dibanggakan. Kenapa? Hakikatnya orang-orang munafik ini, orang-orang kikir, itu adalah ahsihatan alal khair. Sedikit kebaikan yang dia bisa lakukan. Nah, yang paling banyak apa yang diperoleh? Alasan. Itu ciri-ciri orang munafik niku ngoten. Amal apa saja wes kalau alasan. Nah intinya apa? Terhalang dengan kemunafikannya. Itulah karena amal yang dilakukan bukan karena dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beratnya luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, hadal sifat ini merupakan asyarru sifat, merupakan seburuk-buruk sifat. Sifat bakhil merupakan seburuk-buruk sifat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, wahada, dan tiga sifat tersebut, pengecut, pembohong, sedikit kebaikan yang dilakukan, itu merupakan syarru malfil insan, syarru mafil insan, seburuk-buruk sifat yang ada pada manusia. Ya, seburuk-buruk sifat yang ada pada manusia. Ya coba, kalau satu misal ya, ada orang tua, anaknya sakit, harus operasi. Dia punya perhiasan yang begitu banyak dan orang mengenalnya dia itu kaya. Tapi eman untuk mengoperasikan anaknya, kemudian anaknya meninggal. Apa komentar manusia? Bu, apa komentar orang kepadanya? Sembuh. Sawat teletong ya begini. Betapa buruknya penyakitnya, coba jenengan lihat. Atau seorang menantu yang kaya raya, mertuanya sakit berat, ya, tidak diobatkan dengan layak. Gara apa? Eman nanti kalau hartanya ini berkurang. Sampai kemudian mertuanya meninggal dunia. Apa komentar orang? Gak kena diomong, gak kena diomong. Lepoknya museum ini. Gak kena diomong, buruk sekali Pak. Ini kalau orang Jawa bilang tidak adanya itu lebih baik daripada adanya. Betul apa enggak? Padha karo nyambut gawe ngetawet ana anake tengu. Le joko no moh nyingkri oleh lak ngono to. Timbangane waktu tunggu ndek kono ndasku pecah iki ngono. Mending gak kelihatan orang, gak dibantu, mending Pak. Daripada orang gak bisa bantu kita karena gak ada udzur. Saged dipun pahami niki. Ya, adanya dengan tidak adanya sama. Malah mending tidak ada. Mending gak ono. Ngoten. Ya sama dengan orang-orang yang punya suami gak tanggung jawab, di omah klimbrak-klimbruk, nggodha sing wedok njaluk dhuwit, menyebutkan duit-duit medhit karo sing wedok. Ngene iki komentare apa? Mending mati, Mbak. Ngono kuwi. Karuan mati nanti kubur. Bahasane wong ekstrem ngoten, Mbak. Lho iya terus saya sing denger kok. Bukan kepo. Lang pas di mobil-mobil kan tak rekam ngoten niku tak jadi catatan ilmu, ya Allah. Ini loh sifat-sifat buruk itu.
Nggak adanya lebih baik, Pak. Nggak adanya lebih baik. Jadi komentar ibu-ibu, mending sampean, kayak aku iki sampean mending Pak duwe bojo. Ono sing apane enak sampean karuan gak duwe bojo. Aku mesti bojo malah ngingoni bojoku ngono itu. Coba apa komentarnya? Betapa buruknya keberadaan orang seperti ini. Betapa busuknya keadaannya, betapa tercelanya sifatnya. Ya, maka dikatakan oleh para ulama, hadza syarru ma fil insan. Sifat munafik, pengecut, pembohong, ya, sedikit kebaikan yang diberikan itu adalah sifat terburuk yang ada pada manusia. Oleh karena itu Nabi menempatkan sifat bakhil termasuk bencana. Sifat bakhil termasuk musibah. Sifat bakhil termasuk penyakit. Nabi SAW berlindung dari sifat itu. Nah, di antara doa Nabi SAW yang mana Nabi berlindung dari sifat keburukan-keburukan ini, salah satunya adalah Nabi berlindung dari sifat bakhil. Dalam salah satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, beliau berlindung dari 8 perkara, 8 keburukan. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan, wal hazani, dari kedukaan, wal ajzi, dari sifat lemah, wal kasali, dari sifat malas, wal bukhli, dan sifat bakhil, wal jubni, pengecut. Ngomong ini muantep, Pak. Gemes dulu, Pak. Ya Allah, gemes. Saya itu ada kerabat itu, ya Allah, dimarahi orang, caci maki orang. Penggawa ini mak kedip doa ini. Kon ku tak kewaplok mak. Lalu aneh sakit pawanas nih, kon ketena rumah sakit betul, istrinya kerengkel kican. Lagi ini kira cara wong jalan dijejek wong ini. Lo gimana Bu? Ngongkon tonggoni bayari akhirnya. Saya coba Anda ngelihat pemandangan seperti enak diapa nong ini Pak. Anaknya sakit, panas, kondisi wis lemes, kon ketemu rumah sakit ini batin purun. Akhirnya si istrinya minta tetangganya untuk nganter dan bayari, padahal suaminya ada di rumah. Sing kom delok ngene iki lho Kak. Ati Kak guatel akhir-akhir sampeyan. Buruk sekali. Makanya kita jangan sampai seorang muslim jangan sampai jadi pengecut begini. Tetangga repot, bantu tetangganya itu. Tetangga kesusahan, bantu tetangga kesusahan itu. Ringankan beban-beban mereka. Ojo kedip tok ngono. Paham nih Ibu? Dan bapak-bapak juga demikian. Nek ditodok kamu nih, nek dikentongi gak melayu ngoten niku. Ya Allah, bukan sifat orang mukmin begini nih, Pak. Bukan sifat orang mukmin. Bon. Kemudian Nabi juga berlindung wadol iddain. Ya, terlilit hutang. Makanya dadi wong aja utangan. Dadi wong iku aja utangan. Ojo gampang kepinginan. Ngoten. Ya gak dilarang, utang itu gak dilarang, sing penting tanggung jawab. Nah, tanggung jawab niku ya sing temen ngene lho, usaha, ikhtiar. Terus kalau nggak bisa ya bilang sama yang diutangi, Mas, dereng saged bayar cok meneng, dadi fitnah nggih, Mbak. Hubungan itu jadi nggak baik. Berapa banyak pertemanan bisa rusak gara-gara seperti ini? Nggih mboten? Jadi kalau memang nggak mampu, sampaikan sama dia. Tak masalah. Tapi kita usaha ikhtiar, ditampakkan ikhtiar itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian wa ghalabatir rijal, dan penguasaan dari seseorang. Ya, ditekan oleh seorang, kita berlindung Allah kepada Allah dari sifat yang demikian itu. Baik. Ini yang keberapa? Ketiga. Bahwa sifat bakhil merupakan sifat terburuk yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu Nabi berlindung dari sifat tersebut. Yang keempat, bahaya dari kebakhilan adalah al-asbab minal halak.
Al-asbab minal halak. Bakhil merupakan bagian sebab-sebab kehancuran, sebab-sebab kebinasaan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wattaqusyuhha, wattaqusyuhha, jauhkan dirimu dari sifat kikir, jauhkan dirimu dari sifat kikir. Sebab ahlaka man kana qablakum, sifat kikir itu menjadi sebab kebinasaan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Orang-orang dulu itu rusaknya, hancurnya itu salah satu sifat kikir dan sifat bakhil ini. Maka suami tidak boleh bakhil kepada para istrinya. Ya, suami tidak boleh bakhil kepada istrinya. Istri tidak boleh bakhil kepada suaminya. Nah, ittaqusyuha ahlaka man kana qablakum. Iya. Kemudian hamalahum ala an safaqu dima'ahum. Sifat bakhil itu menjadi sebab ya, di mana orang-orang bisa mengalirkan darah-darah kalian. Perang bisa karena kecemburuan sosial. Ya, wastahallu maharimahum, dan menjadi sebab orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, merusak kehormatan. Itu sifat bakhil bisa merusak kehormatan. Yang keempat, yang kelima, bahaya dari sifat bakhil adalah apa? Al-bukhlu minal kabair. Sifat bakhil merupakan bagian dari dosa-dosa besar, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dia membuat penderitaan bagi orang lain. Ya, menderita orang lain jadi menderita. Nah, seperti orang-orang miskin jadi tambah menderita karena orang-orang kayanya bakhil. Ya, maka itu merupakan dosa besar. Sehingga barangkali bapak-bapak, ibu-ibu dipun paringi kelancaran rezeki, usahakan panjenengan menjadi orang-orang yang banyak mendatangkan manfaat. Ya, kunjungi kerabat, kunjungi teman, kunjungi tetangga. Ya, kita harus keluar rumah, Pak, keluar rumah. Ya, mendatangi orang-orang yang diuji Allah dengan kesulitan ekonomi. Kalau panjenengan ditakdirkan menjadi orang yang berkecukupan. Supaya apa? Mereka tidak jatuh dalam kehinaan, supaya enggak meminta-minta, supaya tidak terjebak dalam yang haram seperti rentenir. Itu disebabkan apa? Orang-orang kaya tidak peduli dengan mereka. Ngoten. Maka tolong ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau kita punya kerabat yang miskin, misalnya, atau sakit-sakitan dia, lalu diuji dengan kemiskinan, maka tolonglah ringankan bebannya. Entah 1 bulan itu jangan belikan beras 5 kilo atau gula, itu kan paling tidak ringan gitu. Ada sesuatu kebaikan yang bisa kita berikan kepadanya. Jangan diam saja, ini dolim kita. Ini merupakan dosa besar karena kita membiarkan orang menderita. Masya Allah, maka takutlah kepada Allah ya ikhwah. Takutlah kepada Allah. Yang keenam, orang yang bakhil akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar, kerugian akhirat, penyesalan yang luar biasa. Penyesalan yang luar biasa. Dalil pertama, kita buka surat 59, surat 59. Iya, kita buka surat 59 ayat 9, Pak, ya. Di kalimat yang terakhir, kita lihat ayat terakhir, kalimat terakhir di ayat 9. Niku wonten kalimat wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Iya. Maka mereka itulah orang-orang
meskipun mereka juga mengeluhkan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kepikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, wa may yuqashuha nafsi. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran. Ya, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya orang yang dermawan adalah orang yang beruntung. Sedangkan orang yang kikir, orang-orang yang akan mengalami kerugian. Dan kerugian itu dijelaskan oleh Allah. Bentuk penyesalannya di surat Al-Munafikun ayat 10. Ya. Ayat 9, ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Insyaallah. Terus dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Ini ayat yang menjelaskan penyesalan, kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh orang-orang yang bakhil. Masya Allah. Kerugian yang sangat besar. Peluang emas dia sia-siakan. Peluang istimewa dia abaikan. Bahwa dengan sedekah yang dia lakukan, kemaslahatannya sangat luar biasa. Ya, seperti mungkin kita ikut ambil bagian amal jariah, ya, seperti bangun masjid, bangun pondok, menyekolahkan anak-anak, membiayai anak-anak yang duafa, atau membebaskan sumur-sumur untuk kaum muslimin. Itu kebaikan-kebaikan itu hanya dengan duit itu bisa kita laksanakan, ya, dengan orang-orang yang memiliki kekayaan dan kecukupan. Tapi kalau orang-orang yang kaya menahan hartanya dan mencengkeramnya, lalu mengumpulkan dan menghitung-hitungnya, maka mereka termasuk orang-orang yang mengalami kerugian dan penyesalan yang luar biasa. Pun itu yang keenam. Yang ketujuh, bakhil dari sebuah kezaliman. Al-bukhlu minadh-dzalm. Kebakhilan itu bagian dari sifat zalim. Ya. Kebakhilan bagian dari sifat zalim. Apa letak kezalimannya? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dikatakan zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Definisi zalim. Lah orang kaya yang bakhil, dia zalim. Ya, orang berkecukupan bakhil itu zalim. Zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah sindir, Allah ingatkan di surat 16 ayat 71. 16:71. Ya, langsung terjemahnya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka memiliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka menghindari nikmat Allah? Insyaallah. Ini suatu kezaliman. Jadi Allah membagi-bagi harta dengan tidak sama. Yang satu diberi keutamaan, yang satu dilebihkan.
yang satu dipermudah, yang satu dipersulit. Itu supaya ada sinergi antara yang satu dengan, supaya syariat niku jalan. Ngerti lho Pak. Sunatullah itu berjalan. Ngoten. Ya seperti pagi ini, ada orang jual, ada orang beli. Ada orang minta tolong, ada orang digaji. Ini karena ekonomi tidak sama gitu loh. Kalau sama, mati Pak. Nggak jalan kehidupan hari ini. Mboten jalan. Coba kalau tadi malam itu panjenengan masing-masing dapat rezeki 5 miliar. Saiki tutup sembarang kalir Pak. Tukang sayur nggak buka. Dodol air prai. Pembantu pulang kamu. Ayo, kira-kira nanti malam, tadi malam kita dapat uang 5 miliar gitu. Pagi ini lumpuh Pak. Lumpuh. Karena wong dodol, karena wong buka, karena wong kena dijalui tolong gojek prai. Nah gimana wong sudah punya uang? Ya karena mereka keluar bekerja, berjualan, membantu, menawarkan diri itu karena ekonomi tidak sama. Itu hikmahnya. Sehingga perintah syariat tentang zakat jalan, perintah tentang infak jalan. Nah ini sepodo sogene kagel lembak diinfaki. Nah gimana? Lah wong ana wong sing rumangsa sugih pas kita itu ada bagi-bagi napa buka bersama. Bukan bedakan semua dapat wong buka bersama. Nah sing rumangsa sugih gak gelem trimo. Mboten lho niki mboten doa fa kali mesti pokoke dapat. Mboten tetep mboten. Wong iki angel rek ngono aku. Wong trimo fokus gak kena merasa kaya. Takut dikatakan apa? Padahal sudah miskin gitu. Ya. Makanya orang kaya bakhil nggak ada bedanya dengan orang miskin, nggak ada bedanya. Apa bedanya? Wong sugih watuk gak metu apa-apa nih ngoten. Watuk gak metu apa. Wong sugih ku watuk kering, Pak. Astagfirullah. Saya itu masih ingat Pak, masih bujang itu. Saya di masjid itu bagian nari donatur. Jadi karakter wong niku hafal saya. Nah, pas nari donatur itu ada orang daftar menjadi apa? Donatur. Lah ndelok sing daftar iku wong sugih seneng, Mbak. Omahe niku jenengan sira. 3 kapling itu jadi 1, Pak. Lah yo gede sih. Kan gak mungkin doa afak ngene gak mungkin. Nggih mboten. Rumahnya itu 3 kapling jadi 1, 3 tingkat, Pak. Omahe niku. Jadi ini jadi wong Jawa iku mokrong-mokrong ya Allah. Takmir itu tak beritahu niku seneng, alhamdulillah, seneng. Jadi bayangan ini ku napa? Bayangannya apa? Berarti infaki masjid niku urip iki kena kecekel wong iki ngoten. Tiba embelek gedes ngene. Hari pertama saya narik itu, hari pertama libur. Tak gak buka lah. Nek bertamu sama wong sugih niku lan teteke kudu balik-balik, Pak. Soalnya omahe gede. Lan sing omah cilik ukuran 3 lekor. Teng-teng sentuh dapur tembus pisan gitu. Lagi apa? Lah omah gede niku nang mburi, kadang-kadang nang jero kamar iku wis gak krungu apa-apa, udan tau weres lho, karo metu lho, udan jere. Langsung nang jero mati, Pak, ngono aku. Ya Allah, deng sampai 3 kali. Assalamualaikum, enggak masih keluar. Akhirnya keluar. Napa Mas? Oh, nggih kotak infak nggih. Nggih, prai jadinya. Rugi karo robono ae batinku, mami robono ae. Akhirnya saya datang ke nenek-nenek, orangnya itu jual pecel, Pak. Janda, nenek-nenek janda. Ya. Nah, itu saya datang itu ngambil kotak niku seneng dengan kedatangan kita itu. Loh Masya Allah Mas Rob ngambil kotak nggih. Monggo pinara Ustaz, monggo dipsemonan. Loh niku nek tak buka niku Pak. Beliau ini janda ini itu paling banyak infaknya itu. Lho ngoten. Secara logika ya ambil pegawai negeri akeh ndi kene. Dodol pecel Pak esuk ini perumahan ini. Ya ngedep meja ini perumahan ini damel kesibukan Ustaz kayak nyambung nyawa jaringan ini. Lho ngoten niku infake paling penuh. Apa gak izin kula mbek sampeyan ngene iki? Gak duwe deposit, gak duwe rekening deh. Soalnya duwe kan ning bank. Apa nih dititip nang iki blonjo entek.
Lho ngoten iki infaknya paling banyak karena saya hitung dia. Lho ngono iku sing njaluk sepuro, Pak. Kenapa? Dok soalnya duwe raja. Lho sesuke pecel-pecel niku. Lho Pak nang ngapunten Ustaz, niki duwe rawa aja mboten napa-napa sing penting kathah kula niki. Ya Allah, timbangane omak apa kok Mang? Halah menang gedene tok. Ya. Isak brai, mosok 5.005 gak duwe. Batin kula niku, mosok 5.000 gak duwe. Ya Allah, ya Allah. Tapi itu fakta yang ada di lapangan, Masya Allah. Kezoliman. Bakhil itu merupakan, makanya betul dikatakan pengecut itu benar kan gitu. Pun yang ke-8. Kalau tutup nih. Ini memutar mawan ini. Yang ke-8 bahaya dari bakhil adalah apa? Dia mengikuti petunjuknya setan. Dia mengikuti petunjuknya setan. Dia mengikuti jejaknya syaitan. Insya Allah. Kenapa? Karena setan itu mengajarkan kebakhilan kepada manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala wonten gene surat 268 Al-Baqarah 268 Al-Baqarah 268. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat tersebut, asy-syaitanu ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji pikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepadamu dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Setan menjanjikan kefakiran kepada kita, lalu kita fakir, maka kita mengikuti setan ini. Maka para orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, maka mereka menjadi pengikut-pengikutnya setan dan mengikuti fatwahnya. Mengikuti fatwahnya, tunduk dengan petunjuknya. Maka ini merupakan sifat-sifat yang sangat tercela. Yang ke-9. Ini berat-berat semua memang. Yang ke-9 bahwa orang-orang yang bakhil itu bagian dari sifat-sifat pendusta agama. Masya Allah. Orang bakhil itu bagian dari sifat-sifat para pendusta dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maun pada ayat yang pertama, Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, tahukah Muhammad kamu siapa orang-orang yang pendusta dalam agama ini? Mereka adalah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim, bersikap keras, bersikap kasar, tidak peduli dengan anak yatim. Yang kedua sifatnya apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menghasung. Tidak menghasung itu tidak mengajak orang lain untuk memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin. Maka mereka pendusta-pendusta di dalam agama. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak dalam hidup bermasyarakat, pertama, kita punya kerabat. Perhatikan kerabat-kerabat kita itu. Ya, perhatikan kerabat-kerabat. Saya ngomong begini saya belajar. Ya, jadi saya berusaha untuk menyambung kerabat-kerabat. Kemudian apa? Membantu mereka, ngelihat mereka. Ya, melihat mereka bagaimana keadaan mereka itu. Makanya kita yang punya kerabat-kerabat itu diupayakan untuk tahu keadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Teman-teman taklim. Ya, yang paling dekat dengan rumah-rumah teman-teman. Oh, kok dekat? Akrabi dia. Nah, dengan akrab itu kita tahu keadaannya bagaimana dia. Nah, setelah kita tahu, sampaikan kepada yang lain untuk membantu kesulitannya. Ojo menengahi. Karena bantuan kita kepada kesulitan teman kita itu bagian dari menjaga istiqomahnya dia.
Sakitipun pahami. Banyak teman-teman dulu kita lama-lama itu hilang semua. Kenapa? Punya masalah dipikir-pikir dewe, dituntas-tuntaskan, dia akhirnya nggak kuat Pak, keluar akhirnya. Belum lagi nanti na'udzubillah min syarri dzalik, kita itu kadang-kadang tabayun nggak ono tapi sudah menghukumi. Contoh apa? Teman kita yang sudah ngaji rutin dengan kesulitan dan tidak dapat bantuan dari teman-teman, nggak ada kepedulian, akhirnya terlibat dengan rentenir. Kita komentar, wis ngaji rentenir. Lah kamu nggak mau nolong sama dia, kamu nggak peduli dengan dia. Maka selama dia rentenir tidak tertolong, maka orang yang tidak peduli mendapatkan dosa daripadanya. Jangan merasa aman kita. Kita mendapat dosa orang-orang yang kena rentenir karena kita tidak peduli. Kenapa kita biarkan dia terjebak di sana? Sakitipun paham bilang ya. Jadi tolong kita perhatikan orang-orang di sekitar kita ini. Ojo komentar ya. Makanya saya sendiri masya Allah berusaha Pak. Tapi nggak mboten nutut. Kalau sendirian mboten nutut. Urusan jamaah niku kata. Jamaah yang punya masalah itu kata Pak. Dong saya itu ini. Makanya saya pesan ke majelis taklim yang diberi rezeki kok infaknya banyak, ojo digawe ngaji tok ae. Ngono lho. Jadi duit itu, dana yang terkumpul itu sebagian untuk mengembangkan kajian, sebagian untuk apa? Untuk kemakmuran jamaah, gitu loh. Bukan kayak ngundang pengajian yang mboten ngaji ku apik sapa sing ngarane elek. Tapi kan tidak setiap hari terus ada pengajian dan duit itu enggak setiap hari untuk hanya itu gitu loh. Jamaah kita bagaimana ketika mereka bermasalah seperti tadi, masalah keuangan. Ya. Ada orang-orang yang keluar dari tempat-tempat riba. Dan keluar dari tempat riba itu bukan persoalan sederhana, berat. Kenapa? Karena harus membabat alas lagi, mulai dari nol. Iya kalau punya duit banyak enak. Jelas ya? Makanya saya minta tolong kajian-kajian ini seperti ini itu bukan cuma berkumpul di sini hanya jasad-jasadnya yang berkumpul, tapi hatinya berpecah belah itu jangan. Ya, saling silaturahim. Lah kita sing paling lemah di sini, Pak. Apa itu? Kuncinya pada ziarah. Kita sudah terbiasa berziarah atau belum? Ya, saya dulu alhamdulillah Pak, sebelum kajian pewadat itu 2 hari sekali saya sempatkan untuk ziarah. 2 hari sekali saya sempatkan. 2 hari sekali. Nah karena sekarang itu jadwalnya itu masya Allah padat. Jadi kadang-kadang diomong kepethuk anak jarang-jarang ngoten niku. Dadi anak kula niku nek ketok kula mboten budal niku, "Abi libur ya?" "Iya." "Yes." Ngono Pak, saweneng Pak. Saweneng anak kula. Enggak ketemu, jarang ketemu ngoten. Makanya enggak sempat untuk ziarah. Dulu saya sempatkan. Jadi kalau ada kasus-kasus jamaah yang kesulitan rumahnya, yang enggak punya rumah, yang enggak bisa kontrak, yang kos itu kita tahu, ya, masya Allah. Makanya banyak persoalan yang harus diselesaikan, Bun. Jadi pendusta dalam agama. Kemudian yang ke-10, bahaya dari bakhil adalah apa? Mendapat azab yang sangat berat. Dibuka surat 9 ayat 34 35. Surat 9 ayat 34 35. Di ayat terakhir surat ayat 34, dan orang-orang yang menyimpan emas perak di gudang-gudang mereka lalu tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka fabasyirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira bagi mereka untuk mendapatkan azab yang pedih, yaitu pada hari di mana emas itu dibakar di dalam neraka jahanam. Fatukwa jibahum, ya, wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu emas-emas itu disetrika di dahi-dahi mereka, di punggung mereka, di lambung-lambung mereka. Itu disetrikakan oleh Allah kepada mereka. Lalu dikatakan hadza, sambil dibakarkan di tubuh mereka itu dikatakan hadza ma kanastum li anfusikum, inilah harta yang kau simpan untuk diri kamu. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakan azab yang pedih dari apa yang telah kamu simpan ini. Yang terakhir, bahaya daripada nifak adalah apa? Berseberangan dengan iman. Berseberangan dengan
Orang yang bakhil itu hatinya kosong dari iman terhadap janji Allah. Ya, dia hatinya kosong dari iman janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosong, enggak ada imannya. Artinya bukan iman kepada Allah, enggak beriman dengan janjinya Allah. Dia suudzon kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah taala. Dia menuduh Allah tidak bisa memberikan ganti kepadanya. Makanya dia bakhil. Kenapa bakhil? Karena takut tidak diganti oleh. Nah, suudzon ini maksiat. Suudzon itu maksiat. Maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, la yajtami'u syukh wal iman fi qalbi abdin abada. Iman dan bakhil itu enggak mungkin tinggal di satu hati dalam orang-orang beriman. Ngerti maksudnya Bang ya? Iman dengan bakhil enggak mungkin tinggal jadi satu di hatinya orang yang beriman. Enggak mungkin. Artinya kalau orang itu beriman enggak mungkin bakhil. Nah, kalau dia bakhil enggak mungkin. Maka renungkanlah ayat-ayat dan hadis-hadis ini tentang keburukan-keburukan dari sifat bakhil. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.